Moms, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Dapur Mom Happy. Kali ini aku akan membuat bubur jenang atau juga bisa disebut dengan bubur campur. Bubur jenang ini terdiri dari bubur sumsum atau bubur lemu, bubur candil, bubur mutiara, dan juga bubur ketan hitam. Cara membuatnya sangat mudah dan juga sangat enak. Moms yang belum subscribe bisa subscribe ya, dan juga jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya. Selamat menyaksikan ya. Nah, di sini pertama aku akan membuat bubur candilnya dulu. Ada ubi orange atau boiled orange. Nah, ini sudah saya kukus atau bisa juga direbus ya. Lalu kita haluskan. Nah, ini dia sudah halus. Kemudian kita masukkan tepung tapiokanya. Lalu kita masukkan gula pasir dan juga garam. Kemudian kita campur, kita aduk. Pastikan tangan kita bersih ya. Kita uleni cukup sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah itu kita bulatkan. Oh ya, sebelumnya kita siapkan dulu air dalam panci untuk merebus candilnya. Setelah dibulatkan, kita masukkan ke dalam rebusan air. Terus bulatkan sampai adonannya habis. Jika candil sudah mengapung, itu tandanya candilnya sudah matang. Kemudian baru kita masukkan gulanya, lalu daun pandan, lalu kita masak sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, bisa kita matikan terlebih dahulu apinya. Larutkan 1 sendok maizena dengan air. Lalu kita aduk sampai maizenanya larut. Masukkan garam. Bisa kita nyalakan lagi kompornya, kemudian kita langsung tuangkan larutan maizenanya. Kemudian kita bisa aduk terus kuahnya sampai kuahnya agak sedikit mengental. Lalu di sini saya akan membuat kuah santannya. Di sini ada maizena yang saya larutkan terlebih dahulu dengan santannya. Kemudian kita bisa masukkan daun pandan, garam, kemudian kita masukkan larutan maizena. Lalu kita aduk santannya sampai matang dan sedikit mengental. Harus diaduk terus ya sampai matang, jadi agar nanti santannya tidak pecah. Jika santannya sudah naik ke atas, itu tandanya santannya sudah matang. Lalu kita matikan apinya, tapi kita tetap harus mengaduknya sampai sedikit hangat. Selanjutnya kita bikin bubur lemu atau bubur sumsum pandan. Di sini saya menggunakan 600 ml jus santan pandan. Jadi jus ini saya buat dengan santan dan di blender dengan 7 lembar daun pandan, lalu disaring. Kemudian masukkan tepung beras dan juga garam. Kemudian diberi sedikit perisa pandan.
Sebelum apinya dinyalakan, kita aduk dulu sampai semuanya tercampur dengan rata, kemudian baru kita nyalakan apinya. Apinya cukup yang sangat kecil saja, jangan terlalu besar. Kemudian kita aduk terus sampai adonannya mengental. Jadi ini memang harus selalu diaduk ya. Nah, ini dia sudah mengental, tapi tetap kita harus aduk terus sampai adonannya matang dan mengkilat. Jangan lupa untuk diaduk terus ya, Mam. Nah, ini dia bubur lemunya sudah siap digunakan. Kemudian saya membuat bubur mutiara. Saya rebus dulu air dalam panci, kemudian saya masukkan bubur mutiaranya. Aduk sebentar, lalu kita tutup. Kita masak kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita bisa matikan apinya dan kita diamkan dulu selama kurang lebih 40 menit. Tapi dengan keadaan harus ditutup ya. Jadi cara ini agar memudahkan kita agar buburnya cepat matang dan tentunya hemat gas. Nah, ini sudah 40 menit didiamkan dan ditutup seperti ini. Lalu kita masukkan gula pasirnya. Jadi gula pasir memang harus dimasukkan setelah didiamkan 40 menit. Jadi setelah agak mengembang seperti ini baru kita masukkan gula pasirnya. Lalu kita masak lagi sampai gulanya larut dan airnya agak sedikit menyusut. Nah, seperti ini. Kita aduk terus agar nanti buburnya tidak menempel di dasar pancinya ya, Mams. Next, kita membuat bubur ketan hitam. Di sini saya menggunakan gula merah dan gula putih, atau bisa juga Mams menggunakan gula merah saja. Lalu di sini ada beras ketan hitam yang sudah saya rendam minimal 3 jam. Jadi agar nanti memasaknya lebih cepat. Untuk metode merebusnya ini sama seperti merebus bubur mutiara ya, Mam. Nah, ini sudah matang. Baru kita masukkan gulanya. Kita beri sedikit air. Kita aduk, lalu kita masak lagi sebentar sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, boleh kita matikan dan kita hidangkan. Nah, mudah sekali kan membuatnya. Selamat mencoba di rumah ya. Jika channel ini bermanfaat untuk kalian, kalian bisa like dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Mom.